Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita bahas materi fikih kurikulum seputar haji dan umroh. Namun pada pertemuan ini kita bahas tentang syarat wajib dan syarat sah haji dan umroh serta rukun dan wajib-wajib haji. Oke, kita mulai. Syarat sah dan syarat wajib dalam haji. Haji dan umrah ini adalah satu ibadah yang terikat. Artinya setiap orang yang haji pasti dia melakukan umrah. Namun tidak sebaliknya, orang yang umrah belum tentu haji, tapi orang yang haji dia wajib juga untuk melakukan umrah. Makanya ada 3 jenis haji. Yang pertama ada haji qiran, 2 ada haji ifrad, 3 ada haji tamattu. Dari 3 itu yang sunnah karena dilakukan oleh Nabi adalah haji ifrad, yaitu seorang yang haji dia melakukan haji dulu, setelah selesai dia melakukan haji dia melakukan umrah. Lalu yang kedua ada haji qiran, antara haji dan umrohnya dia lakukan secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada haji tamattu. Haji tamattu itu dia umroh terlebih dahulu, baru setelah itu dia melakukan haji. Oke, kita masuk ke syarat sah dan wajib haji. Apa perbedaan syarat sah dan syarat wajib dalam haji? Syarat wajib itu berkaitan dengan taklif atau beban orang yang telah baligh atau disebut sebagai mukallaf. Artinya orang ini sudah wajib untuk melakukan haji atau belum. Sedangkan syarat sah adalah berkaitan dengan ibadahnya. Ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut dianggap sah atau tidak, gitu ya. Jadi perbedaan mendasarnya adalah syarat wajib itu berkaitan dengan taklif, sedangkan syarat sah itu berkaitan dengan ibadahnya. Syarat wajib haji ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, artinya dia tidak gila, dia tidak ayan. Lalu yang keempat merdeka, dia bukan budak, namun saat ini sudah tidak ada lagi masalah perbudakan ini karena telah dinasakh, telah dihapus. Lalu yang kelima adalah istita'ah, atau dia mampu melakukan haji ini. Mampu dari segi finansial dan fisik. Dia mampu dari segi finansial dengan memiliki bekal, ada zatnya, ada bekalnya. Bekal untuk dia berangkat haji, bekal untuk dia hidup selama haji, untuk makan, untuk tinggal dan lain sebagainya. Juga saat dia pulang, itu semua dia harus punya biayanya. Yang kedua istita'ah dari segi fisik, artinya dia mampu fisiknya untuk melakukan ibadah haji ini. Karena ibadah haji ini adalah satu-satunya ibadah
yang berat dari segi finansial karena tidak semua orang mampu, dan berat juga dari segi fisik. Kenapa berat? Karena haji ini berjuta-juta orang berkumpul di satu titik. Kita harus berdesak-desakan, itu yang menyebabkan berat, dan itu dilakukan di tempat yang berbeda dari negara asal kita. Di sana cuaca hawa di siang hari itu terlampau panas dan malam terlampau dingin. Beda dengan kita di Indonesia ini yang punya iklim tropis. Makanya disebut sebagai ibadah yang berat. Nah, ketika seseorang ini memenuhi 5 kriteria yang disebutkan, maka orang tersebut telah wajib untuk melakukan haji. Dia wajib untuk melakukan perjalanan ke Baitullah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Lalu ada syarat sah haji. Syarat sah haji ini, kalau kita lihat, dia sama dengan syarat wajib. Hanya yang berbeda di dalam syarat sah, tidak ada istita'ah. Artinya, orang itu ketika dia beragama Islam, dia telah balik, telah akil balik, dia juga berakal dan dia merdeka. Ketika dia melakukan haji, maka ibadah hajinya sah. Namun syarat wajib itu, ketika 5 syarat ini sudah ada pada dirinya, maka dia wajib untuk berangkat haji, untuk melakukan ibadah haji. Lalu selanjutnya rukun haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Apa perbedaan antara rukun haji dan wajib haji? Rukun haji itu hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang haji. Bahkan jikalau salah satu dari rukun haji ini ditinggalkan, maka akibatnya sangat fatal. Apa itu akibatnya? Yaitu batalnya nusuk orang yang meninggalkan rukun haji, batalnya haji yang dia lakukan. Namun kalau salah satu dari rukun haji ini ditinggalkan karena tidak bisa didapati, dia bisa tahallul dengan niat ihram sebagai niat sebagai umroh saja. Namun dia tetap wajib untuk menggantinya nanti. Sedangkan wajib haji itu adalah hal yang ketika ditinggalkan, hajinya tetap sah, namun dia terkena dam, terkena denda. Dam itu diambil dari kata damun, darah. Dendanya itu dengan mengalirkan darah, karena dendanya itu menyembelih. Oke, kita fokus ke rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu artinya kita berniat untuk melakukan nusuk, melakukan ibadah haji ini. Dan ihram ini dilakukan dengan kita memakai pakaian yang tidak boleh dijahit, tidak boleh memakai minyak wangi, dan banyak hal lagi nanti ada di bahasan selanjutnya. Lalu yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Semua orang yang haji dia harus wukuf di padang Arafah. Dia berdiam diri
di padang Arafah. Padang Arafah itu sejatinya bukit kecil cuma, tapi di sekelilingnya itu datar. Lalu kita masuk ke tawaf. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 keliling, 7 kali keliling. Diawali dari sebelah kanan Hajar Aswad. Jadi kita ada di sebelah kanan Ka'bah, sedangkan Ka'bah ada di sebelah kiri kita, sejajar dengan tangan kiri kita, dengan bahu kiri kita. Sejajarkan bahu kiri kita dengan Hajar Aswad. Lalu kita putari Ka'bah dengan berlawanan jarum jam sebanyak 7 kali putaran, dihitung dari sejak kita di arah Hajar Aswad, sejajar dengan Hajar Aswad itu ya. Kita dari Hajar Aswad mutar sampai ke Hajar Aswad lagi, dihitung 1, terus begitu sampai 7 kali. Lalu sa'i itu bisa kita sebut sebagai jogging, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah kita dari Safa lari sampai ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah kita balik ke Safa dihitung 2. Dari Safa lagi ke Marwah 3. Dari Marwah ke Safa 4. Dari Safa ke Marwah 5. Dari Marwah ke Safa 6. Dari Safa ke Marwah yang terakhir 7. Setelah itu selesai sa'inya. Lalu rukun haji yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu mengharapkan kehalalan, gitu ya. Karena tadi di awal kita masuk haji dengan ihram. Apa itu ihram? Pengharaman. Yang awalnya kita boleh untuk memakai minyak wangi, memakai pakaian berjahit saat kita ihram, itu semua diharamkan. Nah, hal-hal yang diharamkan dalam haji itu diperbolehkan kembali setelah tahallul, setelah dihalalkan. Bagaimana cara tahallulnya? Dengan cara taksir atau memotong rambut, sekedar memotong atau memendekkan rambut, atau halqun dengan cukur botak, gitu ya. Lalu rukun haji yang terakhir adalah tartib. Artinya melaksanakan rukun haji teratur sesuai dengan urutan yang disebutkan. Tidak boleh ada yang didahulukan atau diakhirkan. Sesuaikan saja dengan urutannya. Ihram, setelah itu wukuf di padang Arafah. Setelah wukuf di padang Arafah, dia tawaf. Setelah tawaf dia sa'i. Setelah sa'i dia tahallul. Harus beruntun seperti itu. Nah, mungkin karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya tentang apa itu wajib-wajibnya haji. Nah, wajib-wajibnya haji ini berkaitan erat dengan rukun haji, gitu ya. Cukup, wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.